lagi di Lokal Foto. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mahasiswa pura-pura nih teman-teman. Dengan aku di sini Akila dari Lebih Kelautan Angkatan 23, dan juga kita udah kehadiran narasumber yang pasti teman-teman udah nggak asing nih ngeliat mereka berdua ini. Oke, boleh langsung aja. Mungkin ini ada Kang Syarul Maulana yang biasa dipanggil Kang Aceh. Halo Kang Aceh. Oke. Ya, dan di sampingnya ada Kang Jilan. Halo Kang Jilan. Tadi Kang, kabarnya dan apa kesibukannya sih Kang akhir-akhir ini tuh? Boleh dari Kang Aceh dulu deh. Pada saya sih sekarang sibuk ya, jadi lebih sibuk ke akademi sekarang sama organisasi gitu ya. Jadi di organisasi sekarang masih ada kegiatan sama itu. Kalau Kang Jilan sendiri gimana nih Kang? Sama juga sekarang lagi ngejar akademi yang gara-gara kita organisasi kelamaan dan segala macam, makanya sekarang ya waktunya buat berbenah dan segala macam lah ngejar Sibuk organisasi banget ya Kang kayaknya nih. lumayan. Mungkin boleh dong Kang ngerating 1 sampai 10 nih, kira-kira seberapa penting sih organisasi buat mahasiswa itu? Kalau dari Kang Aceh sendiri, kira-kira berapa ratingnya Kang? Pada saya sih paling 8 ya. 8? Cukup ini. Kenapa tuh Kang kok 8? Jadi kalau misalnya 10 itu saya ngejar pendidikan. Ya, pendidikan dulu. Jadi kalau misalnya ada 8 untuk anak pada 8, jadi saya tuh kalau organisasi dia bersampingan sama pendidikan. Imbang ya Kang? Jadi gimana? Kalau dari Kang Jilan sendiri, berapa ratingnya nih Kang? Oh, buat saya organisasi seberapa penting gitu ya, organisasi buat mahasiswa sekarang lebih buat saya. Dari situ organisasi kalau rating 1 sampai 10 ya 8, 5 sampai 9 lah. Bagi saya segitu. Iya Kang, berarti organisasi pentingnya buat mahasiswa ini. Cukup penting karena apa yang kita dapat di kampus jauh banget dari pendidikan organisasi ini, mulai dari relasi. Oke, kalau kita di kelas kan dapetnya teman-teman doang, tapi kalau di organisasi kan bisa lebih luas dari itu. Mungkin tadi kan Akang juga udah ngasih ratingnya, nah terus pasti kan beda nih ratingnya berdua. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang organisasi yang Akang ikuti selama kuliah. Mungkin boleh di Kang Jilan dulu deh. Organisasi selama kuliah gitu ya, dari awal banget nih berarti udah keluar. Banyak sih ikut, ada beberapa kita ikut DPM, ikut di himpunan juga, di Maloka, terus kita ikut di Porompi, UKM olahraga dan segala macam, terus ikut antrian juga dulu kita, ya banyak lah, cukup banyak. Kalau dari Kang Aceh gimana nih Kang? Kalau saya sih dari awal kuliah ya, di awal kuliah itu saya masuk di Maloka dulu. 5 dulu ya Ya, Kang ya? di Maloka dulu. Jadi setelah di Maloka, saya langsung join ke DPR, gitu, di Kamsean. Itu tuh saya bisa mengenal, bisa lebih belajar dengan teman-teman gitu, sama saya juga bisa berpengalaman di DPR sama di Maloka juga. Tadi kan udah bicara latar belakangnya Kang ya. Kalau boleh tahu itu ada berapa banyak sih yang organisasi yang akan ikuti nih? Kalau dari Kang Aceh ada berapa banyak organisasi Kang? Selama yang saya ikuti selama kuliah ini masih ada 2. Jadi saya pertama saya di Maloka dan saya juga di DPM di Kamsean. Pada saat ini juga masih aktif di organisasi tersebut. Kang Jilan sendiri ada berapa banyak organisasi nih Kang? Selama kuliah atau yang lagi dijalani sekarang nih? Dari awal kuliah sampai sekarang yang masih aktif? Ikut di Maloka pernah, di DPM pernah, di Formapi, di sini, di Rempon pernah, juga di Malang kurang lebih. Di Malang kurang lebih. Banyak juga ya Kang ya ternyata. Terus gimana sih awal Akang tuh nyimbangin nih antara kuliah dan dapat organisasi? Kan pasti namanya kita masih maba ya waktu itu kan, jadi kan pasti masih agak susah dong, kesulitan. Nah kalau buat Akang sendiri gimana nih? Dari Kang Aceh mungkin boleh. Untuk menyimbangkan antara kuliah dan organisasi ya, misalkan nih kayak ada kita tampil contoh lah, ada organisasi sama menjadi tugas. Nah jadi saya itu adanya skala prioritas kayak. Ada sekali ya prioritas. Misalnya nih, jadi kan skala prioritas saya menuju ke akademis kan. Jadi pas waktu saat saya mengejar kuliah akademik, saya itu lebih baik setelah mengikuti kelas di kuliah itu langsung mengerjakan tugas yang diberikan sama dosen. Nah setelah itu kalau misalnya sudah selesai dengan tugas tersebut, baru nanti saya itu mengikuti hal-hal organisasi yang sudah ditentukan sama teman-teman gitu. Jadi saya lebih ke skala prioritas gitu, untuk menyimbangkan di mana skala kuliah sama organisasi. Gitu. Jadi Akang tetap bisa milih mana sih yang harus gue prioritasin gitu antara kuliah sama organisasi ya. Kalau dari Kang Jilan gimana Kang? Kalau saya sendiri perihal ini ya, nyimbangin organisasi sama kuliah gitu, itu cukup berat saja, banyak experience buruk lah buat nyimbangin gimana nanti waktu organisasi dan waktu buat kuliah juga gitu. Karena saya pribadi di awal mulai organisasi kan udah banyak tuh, baru masuk langsung banyak dan segala macam.
itu aja udah kesulitan buat ngatur di organisasi sendiri gitu kan. Nah cuman karena sekarang udah mulai bisa di akademik ya lebih ke selain skala prioritas ya kita juga harus tahu nih yang mana yang menjadi fokus kita gitu, jangan sampai kesalahan saya dulu gitu terlalu terlalu lapar lah sama ikut organisasi dan segala macam dan itu akhir-akhirnya kalau nggak bisa dihandle jadi hal buruk sih, meskipun pada awalnya tujuan kita buat masuk itu hal baik gitu. Jadi bisa dibilang itu akan sempat FOMO ya Kang sama organisasi itu, kayak pengen ikut-ikutan gitu. Bukan FOMO sih, lebih ke lapar aja, kayak gue pengen di sini gitu, jadi nggak di set goals matang-matangnya gitu. Mungkin kita bisa set goals sekarang ya, udah mulai kelihatan nih, oh gue pengen goals di sini nih, jadinya lebih terarah lah sekarang mungkin gitu. Terus kan Akang ini udah termasuk ke mahasiswa pura-pura lah ya bisa kita bilang. Nah itu apa namanya, ada manfaatnya nggak sih Kang ikut kayak gitu kan? Nggak mungkin dong nggak ada manfaatnya, tapi akang-akang ini ambil gitu. Kalau dari Kang Jilan sendiri gimana Kang? Perihal mahasiswa pura-pura, ada sih cukup banyak sih manfaatnya gitu. Dimulai dari banyak knowledge yang saya pribadi nggak bisa dapetin dari kelas gitu. Terus misalkan ada gap nih, kita nggak punya teman lah segala macam, itu tuh jadi banyak teman dalamnya. Yang paling penting itu koneksi sih, koneksi sampai kita ke orang-orang yang lebih tua, yang lebih luar kita, yang udah nggak kuliah gitu, itu koneksinya lebih besar di organisasi. Dan permasalahan yang kompleks tuh menurut saya gitu ya ada di organisasi semua gitu. Jadi kita nggak perlu lewatin kesalahan tersebut, nggak perlu lewatin masalah tersebut, tapi kita udah tahu caranya dulu lah, karena kita udah bercerita dan experience banyak dari orang-orang yang di organisasi. Mungkin itu sih kenapa saya bisa jadi ya kuliah rapat tersebut kan sampai sekarang, itu sih paling. Jadi bisa dibilang Akang punya relasi yang luas lah nantinya gitu ya Kang, Iya. dengan ikut organisasi gitu. Iya. Kalau dari Kang Acik sendiri gimana Kang? Kalau di saya manfaat untuk menjadi mahasiswa PHP ya. Jadi gini teh, saya ingin cerita teh. Iya boleh Jadi saya banget. tuh sebelum di kuliah tuh nggak ada pengalaman di organisasi teh. Jadi sebelumnya dari SMP, SMK itu tuh nggak mengikuti organisasi. Jadi saya kayak skill soft skill saya itu jadi kayak kurang nggak. Jadi saya tuh banyak mencoba lah hal-hal yang baru gitu teh, untuk mencoba mengembangkan soft skill saya gitu. Contoh kayak misal saya masuk coba deh di Mangkok dulu aja deh, mulai dari kemarin kan saya mengawasi di komisi pengawas. Nah, jadi saya itu mengembangin soft skill di mana saya itu problem solving deh. Jadi disitu kan saya kan mengawasi di sebuah kegiatan-kegiatan yang dirasakan namanya Mauka. Nah, kadang di kegiatan itu sering terjadi adanya gap sama apa ya, kedengaran waktu. Jadi saya itu bisa mengandalkan mengasah skill saya dalam problem solving, mengarahkan kepada caranya kayak gimana, itu segala macam. Jadi entah dari problem solving saya, dan juga saya bisa mengembangkan public speaking, yang mana jadi kan masih banyak sih dari public speaking. Jadi kita mana kan di situ ada apa segala macam, kita kan harus menyampaikan apa pendapat kita untuk menjadi pendapat kita untuk kegiatan gitu ya. Jadi entah dari problem solving, terus juga kondisi benar kata Kang Jilan tadi. Jadi kondisi juga itu bisa dilewati sama di organisasi di mana justru saya bisa menjalin hubungan sama teman-teman, sama juga sama kakak tingkat, sama adik tingkat, itu tuh bisa menjalin hubungan yang baik gitu ya. Tadi saya yang tadinya di SMK tuh saya itu introvert ya, serius. Jadi kayak teman tuh kayak apa gitu, mending nggak usah deh, mending saya sumpah aja sekolah pulang gitu. Jadi pas saya mengikuti organisasi, saya tuh jadi kayak oh gini ya, saya punya teman, bagi temennya kayak kakak tingkat seperti Kang Jilan, seperti yang lainnya gitu, seperti Adinda, seperti saya juga kan saya menjalin hubungan yang baik gitu kan, supaya kondisi yang baik gitu. Itu sih yang manfaat dari saya mengikuti organisasi di kampus. Tadi kan kita udah ngebahas sisi positif gitu kan, kelebihan atau keunggulan dari ikut organisasi. Nah kalau misalkan ada nggak sih dampak negatif tersendiri gitu dari ikut organisasi terhadap prestasi akademiknya Akang berdua ini, mungkin boleh dari Kang Jilan? Oh itu jelas ada gitu. Nah gitu, hal-hal yang negatif gitu kan, apa namanya, apa tadi yang hal-hal yang merugikan di akademik gitu ya, yang keluar dari organisasi, itu tuh cukup banyak. Kalau misalkan dari kita pribadi sendiri tuh nggak pernah coba buat manage dari awal, nggak pernah cari tahu goals kita apa sih ikut organisasi ini itu segala macam, dan itu tuh bakal jadi masalah. Untuk saya pribadi di awal-awal organisasi masuk kuliah lah, masuk kampus gitu, background saya nggak banyak teman lah, maksudnya di rumah dan segala macam. Jadi tukar pikiran dan segala macam itu kurang gitu perihal organisasi dan segala macam. Dan ketika masuk, terus waktu itu Himaloka baru mau dibikin gitu ya, ketemu abang-abang ini dan segala macam,
ya kakak-kakak tingkat saya gitu, dan saya merasa kayaknya seru sih berorganisasi dan segala macam. Kita bisa bikin hal baru, kita bisa ikut politik di kampus dan segala macam, kita memeriahkan organisasi di kampus juga kan Kang Aceh kan. Nah di situ tuh mulailah ramai dan segala macam. Akhirnya semester 2 ketiga tuh udah mulai kayak gue udah berat banget nih, capek nih gitu dia apa namanya organisasi kelasnya jadi hilang dan segala macam. Sebenarnya sih itu bukan jadi alasan, cuman mungkin itu kesalahan saya dulu sih itu gitu yang harusnya bisa jadi pelajaran untuk adik saya juga. Makanya kan kita sering sharing knowledge ya kan, apa yang harus dilakukan, apa yang jangan harus dilakuin gitu. Jadinya kedepannya nggak apa-apa ada experience buruk di saya, tapi jangan sampai itu lanjut terus dari adik saya gitu, paling gitu sih. Jadi berarti sebenarnya tuh ada ya dampak negatifnya, kembali lagi ke diri kita sendiri ya Kang, ya gimana menghandle kedua itu gitu kan. Kalau dari Kang Aceh gimana? Pengalaman saya bisa sih deh, ada negatifnya sih, negatifnya pasti ada gitu. Dimulai dari saya dari ini deh, pas semester 2 ke 3 itu sempat kayak saya tuh masuk capek sama organisasi, bahkan sampai mengganggu akademik saya gitu. Dan juga yang mana akademik saya jadi berhangga. Jadi selepas saya mengetahui si hasil saya di akademik, saya tuh pas semester 4 saya membangun akademik saya dulu sebelum ke melanjutkan organisasi. Jadi adanya di situ tuh ada sekali prioritas yang saya bangun di situ. Jadi ada manajemen waktu segala macam. Jadi saya perbaiki di semester 4. Bahkan di semester 4 saya waktu kemarin saya tuh bisa memuaskan hasil lah. Saya puas gitu di semester 4 kemarin. Bahkan saya juga bisa membanggakan orang tua saya, bahkan kayak Bu ini hasil saya di semester 4 juga perbaiki gitu sebagai semester 3 kemarin gitu. Jadi terlepas dari sisi negatif dari sertifikat akademik itu pasti ada, tapi itu tuh kembali ke diri saya, jadi masing-masing seperti kata dia tadi, gimana kita bisa manajemen waktu segala macam itu tuh gimana sebenarnya masing-masing gitu. Jadi emang pintar-pintar memanage aja ya Kang ya untuk si organisasi ini gitu. Nah terus kan tadi Kang akan bilang juga pernah merasa burnout atau kelelahan gitu kan ya Kang ya. Nah itu gimana waktu itu Kang ngatasin burnout sama kelelahan itu Kang? Boleh dari Kang Aceh dulu. Pasti waktu itu tuh ini lebih kayak gimana ya, sedih kayak waktu itu kayak hal tuh semuanya nyatu gitu, kayak organisasi, pertemanan, terus kayak akademik itu full kayak mencekam gitu kayak jadi pas hal itu saya tuh kayak dia menyendiri aja dulu, kayak ngopi segala macam kemana gitu kan, itu sendiri aja. Jadi ada waktu untuk menyendiri untuk memikirkan ini gua kalau sendiri terus mau sampai mana gitu kan, ya sampai udah kita itu tuh kayak jangan lama-lama lah kalau misalnya kita tuh memikirkan tersebut. Jadi adanya kita harus mengatasi gap-gap yang dimana saya itu mulai perlahan gitu. Jadi kayak saya itu mulai dari tersebut yang tadi saya bilang ceritakan gitu, jadi kayak saya perbaiki yang mana yang bisa saya perbaiki dulu, sampai kemana semua sampai saya tanggung jawab saya di organisasi itu sudah, apalagi tanggung jawab di akademik. Kita akademik kan itu saya sini kan untuk akademik gitu, kayak untuk organisasi gitu. Jadi kan saya juga untuk memikir hal seperti itu. Jadi tetap harus ada waktu me time-nya gitu Ya, Kang betul, ya. betul. Biar kata kelelahan gitu. Soalnya Kan gimana nih Kang? kalau waktu capek banget sih sebenarnya selama di organisasi gitu ya, karena kebanyakan organisasi yang saya ikuti itu saya bikin lingkungan organisasi itu jadi nyaman dulu sih teh. Itu buat tidak saya udah kepikiran kalau ikut organisasi banyak gitu kan, terus lingkungannya nggak enak gitu, nggak bisa support kita, ya udah tuh bakal burnout tuh bakal mungkin terjadi, dan itu bakal mungkin terjadi. Makanya hal pertama yang gue lakuin tuh ya antisipasi dulu gitu ya, gimana caranya ketika gue udah di organisasi ini gue bisa nyaman lah. Yang kedua, pernah saat itu terjadi tuh ya pas bikin acara di formatnya ada masalah agak gede ya, sebut provinsi Banten gitu kan, kita bikin acara kegiatan segala macam sama teman-teman yang lain, dan burnout itu lebih ke setelah kegiatannya sih, lebih ke kemarin gue ada kegiatan, sekarang gak ada kegiatan, terus gue kayak hampa gitu kan, ngerasa hampa. Terus ya akhirnya burnoutnya di kuliah, kayak kok gini banget ya, ada segala macam, gue udah capek di kuliah deh, kemarin juga capek ya, nggak pernah ngapa-ngapain. Cara akhirnya saat ini tuh nemu cara ya lebih ke itu tadi, selain kita ya nikmatin sih prosesnya, nikmatin prosesnya, terus bikin environment sekitar kita tuh jadi lebih nyaman lah buat kita gitu sih, paling buat antisipasi burnout yang harus terjadi. Jadi dibikin nyaman lingkungan sekitar akhirnya gitu ya Kang ya, biar burnout itu
otomatis hilang hilang sendiri gitu. sendiri. Betul. Nah, kalau Akang gitu pernah nggak sih Kang kayak harus ngelepasin nih satu kegiatan gitu, terus harus fokus ke kegiatan yang lain. Nah itu gimana Akang milih kedua kegiatan tersebut gitu Kang? Mungkin mulai dari Kang Acik dulu nih. Ini ya, jadi kalau satu fokus kegiatan jadi ada kegiatan lagi juga kegiatan. Iya jadi kegiatan yang barengan gitu Kang. Barengan. Paling nggak Akang harus fokus salah satu dong, nggak bisa kan dua-duanya. Iya betul. Oke, kalau ini ya cerita kemarin lah. Oke Ini boleh. baru aja terjadi teh ya. Kemarin pas waktu Himawakta, terutama di Badan Legislatif. Jadi itu tuh ada acara upgrading teh. Nah itu kan Himawakta. Kan saya juga di sini aktif di DPM. Iya. Nah itu tuh di DPM waktu kemarin tuh berbarengan adanya acara rapat dengar pendapat yang dilaksanakan satu di kampus saya Ini kan itu tanggung jawab saya di kedua organisasi tersebut emang cukup besar lah. Apalagi di upgrade di segala macam di ADP saya di komisi 1 apalagi kan. Nah saya gimana caranya mengatasi hal tersebut. Jadi saya tuh waktu kemarin kan saya mengikuti upgrading dulu saya. Jadi kan waktu itu kan saya mengikuti upgrading dulu itu kan minum ya teh. Ini minum di sebuah villa lah. Jadi itu kayak saya mengikuti hal tersebut. Nah jadi saya ke pihak BPH DPM itu saya izin untuk kayak ikut Zoom. Jadi itu kan biasanya kan offline. Tapi saya ingin ingin terlibat juga di apa tersebut. Jadi saya tuh meminta izin kepada BPH DPM untuk minta linknya. Jadi saya bisa di situ bisa menilai apa yang dikeluarkan sama pihak mahasiswa di kementerian gitu ya. Jadi saya di situ bisa itu kan pada malam hari ya. Jadi pada malam hari itu upgrading di PL 5 tuh sudah biasa doang gitu kan. Jadi itu bisa minjem dapat dan juga bisa mengikuti upgrading juga gitu ya. Jadi saya bisa kenalin lah di luar organisasi gitu ya. Kalau dari Kang Jilan gimana nih Kang? Perihal kegiatan nabrak gitu ya. Iya. Kalau gue pribadi secara organisasi gitu selalu akan ikut banyak nih dari awal gitu kan. Selalu mikirin gimana caranya antisipasinya sih, mulai dari rapat dulu kan. Dari rapat kan itu udah mulai sering nabrak tuh, apalagi kita kampus kecil gini kan, pasti tuh kalau rapat tuh yang nggak mungkin jauh-jauh tuh pasti tuh ada yang rapatnya sebelah segala macam. Lebih ke caranya sih, lebih ke antisipasi rapatnya dulu aja, karena kita kan bisa kontrol nih lingkungannya, kita bisa kontrol lingkungannya. Ya udah kita kasih saran, gue ada ini segala macam, tapi kita balikin lagi di organisasi tersebut bisa nggak sih kita terapin hal kayak gitu, atau nggak kita lihat lagi keadaannya gitu, lebih penting mana dulu nih. Misalkan di Maloka ada apa, terus di Formapinya ada apa, DPP-nya ada apa, nah kira-kira mana nih yang sekiranya nggak ada kita tuh masih bisa jalan lah, tapi kita tetap bukannya melepas gitu aja, tapi kita tetap ngasih support secara ide lah segala macam di chat, tapi kehadiran kita ya untuk hal itu kita izin dulu aja gitu kan. Nah kalau mulai dari rapatnya ya udah bisa kita antisipasi buat ngelabrak, saya yakin kegiatan juga bisa kita antisipasi buat ngelabrak gitu, karena kan semua kegiatannya kan kita akan di rapat itu, paling itu sih lebih ke antisipasi dulu aja lah segala hal. Jadi tetap ada yang penting dan lebih penting ya kan, tetap harus bisa pilih itu ya Kak ya. Kalau misalkan Akang kan juga, maksudnya dari awal kita ada cita-cita tentang banyak banget organisasi yang Akang ambil gitu kan. Nah itu Akang ngerasa nggak keterlibatan Akang di organisasi ini tuh akan terus memberikan manfaat gitu Kang bentar Akang setelah lulus. Kalau dari Kang Aceh sendiri itu gimana Kang? Keterlibatan organisasi untuk manfaat setelah lulus. Manfaat setelah Akang lulus nanti. Pasti saya ada sih manfaat yang tadi sudah saya ceritakan itu, apalagi saya ini sedang masa soft saya dari public speaking, terus juga problem solving, apalagi kan problem solving itu bisa diimplementasikan di setelah lulus nanti, apalagi kita pas pasti kerja segala macam membuka bisnis, apalagi kan buka bisnis kan apalagi itu harus ada keputusan-keputusan yang harus diambil gitu pada saat waktu kecil gitu. Jadi apalagi soft skill itu tuh bisa diasah dulu nih di organisasi dulu sebelum kita terjun di bisnis atau juga kita bisa kerja kan. Itu tuh bisa beriringan lah dari akademik sama organisasi itu bisa diasah gitu skillnya gitu kayak. Ya kalau dari Kang Jilan sendiri Perihal kebermanfaatan untuk organisasi, meskipun saya udah gak ada gitu di organisasi. Iya. Insya Allah sih pengennya saya tetap ada gitu. Contoh misal di Maloka, di Formapi, di DPM sekalipun, maksudnya seminimal mungkin gitu ketika saya ngurus, gak cuman
badan saya dan raga saya yang saat itu ada aja gitu, dan jiwa saya yang waktu saat itu ada aja, tapi di ide saya pun saya harap gitu bisa diwariskan lah ke adik-adik sekalian gitu. Misalkan kayak bikin ketetapan apalah kita bikin sistem apa, dan ya kita rawat lah, maksudnya jangan cuma ketetapan yang kita rawat tapi adik-adik juga kita rawat lah. Misal udah di misioner dan segala macam, tapi ya tetap kita ngobrol aja kayak kita tetap ngobrol, tetap tukar pikiran sama teman-teman yang lain gitu di himpunan. Nah mungkin hal-hal kayak gitu yang menurut saya tuh langkah saya buat tetap merawat dan ya ada manfaat saya lah di dalam organisasi. Paling gitu sih harapannya, ya ada, semoga aja ada. Jadi bukan cuma pas masih kuliah aja manfaatnya, tapi setelah lulus juga bakal ada manfaatnya. Iya, Mungkin kan teman-teman tadi kan udah dengerin kita ngobrol-ngobrol santai nih. Nah mungkin Akang bisa ngasih tips gitu, apa yang harus dipertimbangkan nih sama mahasiswa yang pengen aktif berorganisasi gitu. Dari Kang Dilan mungkin pesan buat mahasiswa yang pengen aktif di organisasi gitu ya, yang harus dipertimbangkan gitu, Kang. yang harus dipertimbangin pertama kemampuan kalian semua gitu. Kalau kalian yang nggak mampu, menurut gua lebih ke diatur dulu deh dirinya mampu apa enggak gitu kan. Terus kedua, set goal sih, lebih ke lu harus punya tujuan, lu harus punya sesuatu yang pengen lu achieve. Jangan sampai lu ikut organisasi cuma karena gabut lah, karena FOMO tadi itu. Jangan sampai ikut organisasi cuma karena pengen ya udah gua anak organisasi padahal nggak tahu nggak siapa organisasinya gitu paling. Kalau dari Kang Aceh gimana, Kang? Saya ingin titip pesan gitu. Tujuan kalian tuh untuk ke organisasi itu untuk apa? Ya, betul. Jadi tujuan dulu teh, dan niatan dulu. Jadi jangan sampai kayak bener kayak Renjil tadi gitu, jangan FOMO atau hanya sekedar ikut kayak foto kalian ada di Instagram organisasi gitu kan. Nah, itu jangan sampai lah. Jadi kalian tuh harus menentukan tujuannya dulu. Jadi misalnya nih, kalau ada saya ya, jadi saya tuh untuk meningkatkan soft skill misalnya, jadi kalian tuh harus mengatur aja dulu soft skill kalian mau di mana, misal di Malaka kita cari contoh di Malaka. Jadi soft skill kalian tuh diasah dulu kalian gitu. Jangan sampai kalian tuh kayak di Malaka cuma kayak gak bisa aktivitas segala macam, gak aktif sama sekali. Itu kan niatan kalian untuk dapat soft skill tapi kalian yang nggak mau belajar ya, ini sama aja yang bohong gitu teh. Mending kalian kayak di Malaka kan mereka kan sudah ngasih kayak kegiatan segala macam untuk mengembangkan, mungkin juga organisasi untuk biringan. Jadi itu gimana kalian untuk kayak manajemen waktu gitu, ngatur dulu tujuan kalian itu mau apa di organisasi sama tujuan kalian untuk kuliah itu mau apa. Ini kan kalau saya ya, di tujuan saya kesini tuh kuliah benar-benar. Tapi dengan adanya organisasi kita bisa biringan, entah di organisasi kan kita nggak dapat nih seperti di akademik, misalnya ini kita bisa join organisasi. Betul. Nah tuh teman-teman tadi udah denger kan cerita inspiratif dari kedua akang-akang ini. Jadi teman-teman yang lagi nonton Lokapotvo kali ini tuh gak usah takut buat ikut organisasi gitu ya kan, ya bener ya kan, gak usah takut gitu loh buat ikut ini gitu. Ya mungkin segitu aja kan bincang-bincang santai kita pada episode kali ini. Aku Nisrina Akila mau mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Jadi sekarang kami bertiga pamit undur diri. See you on the next episode Lokapotvo guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.